Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu berbahagia dimanapun kalian berada. Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang orderan fiktif ya. Nah, jadi sekarang ini kita mau nge-grab juga ya sambilan nunggu orderan. Nah, jadi buat teman-teman driver pemula yang masih bingung dan terkena orderan fiktif, jadi kali ini aku bakal kasih tahu tips dan ciri-ciri orderan fiktif. Nah, jadi orderan fiktif itu sering terjadi di layanan GrabFood dan GrabJustice. Terus ada GrabMart juga ya, dan kebanyakan itu terjadi di GrabFood. Bahkan yang senior sekalipun ya, yang sudah bertahun-tahun di dunia ojek online tetap terkena orderan fiktif. Nah, jadi buat teman-teman Grab driver pemula, kali ini aku bakal kasih tahu beberapa ciri-ciri apabila indikasi orderan fiktif. Nah, jadi yang pertama sekali ketika kalian mendapatkan GrabFood ya, layanan GrabFood, masuk orderan GrabFood, terus tiba-tiba kalian bisa lihat nominalnya yang pilihan yang bukan non tunai guys. Jadi mungkin kalian bisa lihat di jumlah pembayarannya sekitar 250.000. Dan jika kalian ragu, kalian wajib konfirmasi dengan si pelanggan. Nah, jadi salah satu ciri-ciri orderan fiktif itu ketika kalian hubungi si pelanggannya itu nggak merespon ya. Bahkan ketika kalian menghubungi melalui telepon atau nomor telepon itu nggak bisa dihubungi sama sekali guys. Jadi sehingga membuat kalian itu menjadi ragu untuk mengambil orderan tersebut. Nah, jadi ketika kalian lupa untuk mengkonfirmasi, beberapa ciri lainnya ya, ketika kalian sudah mengantar makanan tersebut ke alamat si pelanggan, kalian menelpon pelanggan terus nggak bisa dihubungi. Terus tiba-tiba masuk WA guys ya, masuk WA di mana mereka mengaku bahwa kalian mengalami orderan fiktif. Dan itu biasa terjadi guys, apalagi kalau misalnya yang sudah senior, mereka sudah tahu dan mungkin mereka pernah alami dan bahkan sering mereka alami, dan mereka nggak tahu cara mencegahnya bagaimana. Nah, jadi teman-teman, beberapa indikasinya ketika mereka nge-chat, bahkan mereka itu meminta bukti pembayaran gitu ya. Bukti pembayaran, misalnya kalian belanjanya itu makanan sekitar 200, kalian belanjanya makanan sekitar 250, terus dikasih resi atau bilnya dan mereka meminta bilnya. Nah, kenapa mereka meminta bilnya? Mereka mengaku meminta bilnya untuk proses pengembalian dana. Dan kalian jangan mudah percaya ya guys, karena mereka meminta bilnya untuk mereka ajukan klaim untuk mengembalikan dana, bukan untuk kalian, tapi untuk mereka menipu kalian. Jadi jangan mudah percaya guys ya, apalagi buat teman-teman driver pemula yang baru menggunakan aplikasi Grab Driver ya. Nah, jadi usahakan kalian harus tetap hati-hati biar tidak terkena orderan fiktif. Nah, jadi bagaimana bang ketika kalian sudah terkena orderan fiktif ya? Nah, caranya, solusinya kalian bisa mengajukan pengembalian barang ya, pengembalian dana. Caranya sangat mudah, kalian bisa pergi ke bantuan ya, ada kolom bantuan di pengaturan ya, kalian bisa klik, terus kalian bisa ajukan pengembalian dananya. Nah, jadi sebelum kalian terkena orderan fiktif ya, kalian harus mencegah terlebih dahulu. Jadi ketika kalian mendapatkan belanja yang mahal ya, misalnya 250 ya kan, itu uang yang besar gitu ya, jadi jangan lupa kalian minta bilnya. Kalaupun kalian lupa meminta bilnya, itu ketika terjadi orderan fiktif, kalian bisa kembali lagi ke restorannya, terus kalian bisa minta foto bil yang sudah kalian pesan makanan gitu ya. Nah, cara pengembaliannya kalau daerah Jakarta, Jabodetabek itu nggak perlu kita kasih ke panti asuhan, cukup kita buktikan dengan resi dan chat dari si customer penipu itu guys. Dan untuk pengembalian barangnya, kalau di luar Jabodetabek itu harus klaim itu
di apa istilahnya makanannya itu dikasih ke panti asuhan, ke tempat-tempat anak yatim gitu, dan diminta surat penyerahan gitu. Nanti kalian bisa minta surat penyerahan di panti asuhannya guys. Jadi nanti ada ada kolom untuk ngupload berkasnya itu ya, ngupload suratnya bahwa mereka sudah menerima, dan kalian bisa menerima uangnya kembali. Biasanya itu selama 24 jam uangnya akan ditransfer kalau memang persyaratannya mencukupi, berkasnya cukup, 24 jam akan diproses. Dan itu enggak istilahnya jangan terlalu sering ya. Kalau misalnya terlalu sering itu nggak bakal diproses guys. Mereka akan menduga bahwa kita sendiri yang melakukan orderan fiktif itu ya. Nah, jadi ada banyak sekali indikasinya ya. Dan hal ini sering terjadi kepada driver pemula ya, kepada driver pemula, apalagi kalau misalnya kita gegabah ya, maunya langsung, apalagi kalau jumlah nominalnya besar sekali ya. Dan itu sangat membuat kita itu jadi jadi bingung, apalagi pas kita keluar terus modalnya banyak, modalnya 300.000, tiba-tiba dapat orderan pertama orderan fiktif, nggak lemas kita. Wah, dan itu pengalamannya aku pernah alami guys. Jadi semoga kalian driver pemula nggak terjadi, dan mudah-mudahan kalian bisa dapatkan orderan lebih banyak dan nggak mendapatkan orderan fiktif. Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri orderan fiktif yang lain ya. Sorry. Nah, jadi selain dari GrabFood, ada Grab Express, ada Grab Just Eat. Untuk Grab Express ini jarang sekali terjadi karena memang kita ngambil barang terus ngantar barang ya. Biasanya terjadi di GrabMart dan Grab Just Tip. Nah, sering terjadi untuk kasus penipuan itu di Grab Just Tip atau jasa titip ya, dimana di Just Tip ini sering ya orang ngechat, "Bang, saya titip ini ya, nanti abang ke Indomaret terus kasih nomor kontraknya." Ada yang dari Shopee, dari Lazada, dari apalagi Tokopedia, dan masih banyak aplikasi platform penjualan gitu. Jadi ketika mereka memberikan nomor kontrak, terus disuruh kita datang ke Indomaret, ke Alfamart untuk melakukan pembayaran ya. Nah, hal itulah yang teman-teman harus hati-hati, apalagi kalau kalian itu gaptek ya, alias kalian baru pakai HP Android ya, dan kalian baru pakai Android dan baru menggunakan aplikasi Grab Driver. Dan hati-hati guys ya, ketika mereka meminta untuk pembayaran, kalian tolak aja ya. Yang itu istilahnya, itu memang dipastikan orderan fiktif ya. Ketika kalian sudah melakukan orderan tersebut, otomatis nanti dia akan meng-cancel orderan dan kalian nggak bakal dapat uang kalian kembali. Jadi jangan mau ya teman-teman, itu memang murni penipuan. Terus masih banyak ya ciri-ciri penipuan lainnya ya, apalagi ada yang meminta akun kita ya, meminta email. Terus itu jangan kalian gubris ya teman-teman. Kalian harus percaya bahwa ketika kalian mengalami masalah itu nggak langsung ditanggapi oleh Grab, karena mereka butuh proses, mereka ada admin, ada customer service-nya. Jadi kita harus meminta bantuan itu melalui aplikasi. Jadi kalau non dari aplikasi itu jangan mau ya, kecuali kalau memang disuruh ke kantor Grab teman-teman. Oke guys, mungkin cukup itu saja ya untuk video kita kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang belum subscribe dulu, dan share juga ke teman-teman kalian agar aku lebih semangat bikin konten videonya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau dibikin tutorial yang nggak dijelaskan di YouTube lain, kalian bisa komen di bawah ini ya. Oke, salam satu aspal. Semua kalian bisa mendapatkan 50 orderan setiap hari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.